Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan belajar meskipun masih online ya. Ini udah banyak yang di rumah. Saya nggak tahu masih ada nggak yang di pondok nih. 10 orang, 9 aja berarti. Ya, saya mulai aja sambil nunggu yang lain karena waktunya kita terbatas. Saya akan share screen, jadi masih ingat materi kita untuk hari ini apa? Momentum dan impuls. Momentum dan impuls. Saya harap sih sudah mencatat semua karena materi ini sudah saya kasih ya. Saya share screen momentum dan impuls. Apa sih momentum itu? Nah, jadi kalau yang dari slide pertama itu, nah itu terlihat tuh. Ada roket, orang tinju, rata-rata olahraga. Nah, yang kita pelajari di momentum dan impuls ini kira-kira yang kita pelajari adalah interaksi antara kira-kira dua benda, kira-kira begitu ya, atau benda yang bertabrakan atau bersentuhan dan sebagainya. Masih ingat nggak kata kunci untuk momentum dan impuls itu? Kelompok momentum. Mega ya kelompok momentum ya? Iya, Miss. Ya, kata kuncinya apa tuh? Mana yang lebih apa namanya? Yang lebih banyak apa namanya itu? Kerusakannya antara jika ada mobil dan sepeda menabrak sebuah pohon, kira-kira begitu ya? Mana videonya ya? Masih ingat nggak ini yang kelompok ini? Kelompok momentum dan impuls. Mega, masih ingat kata kuncinya? Kata kuncinya masih ingat nggak Mega? Udah lupa. Iya, Miss, lupa. Lupa. Kalau saya perlihatkan masih ada nggak ini videonya nih? Lupa belum saya buka nih. Iya. Sambil nunggu yang lain on. Mana kelompoknya? IPA 3. Nanti suruh masuk. Share screen-nya kalian muncul nggak ininya? Share screen-nya yang muncul apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sofi Alawiyah dari kelompok 3 kelas 10. Kalian share screen-nya masih apa itu gambarnya? Nggak ada gambarnya, Miss. Nggak ada gambarnya? Iya. Sama sekali? Oke, bentar. Jadi saya share dulu ini. Kalau share dari YouTube-nya gimana ya?
dari YouTube-nya nggak tahu. Ya sudah, nanti. Oh ini. Kelihatan nggak ini share-nya? IPA 3. Kelihatan Di nggak? sini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan materi fisika tentang momentum dan tumbukan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang momentum. Momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran. Hani Sofi, ada nggak orangnya? Kelihatan nggak ininya yang saya share videonya? Kelihatan. Kelihatan ya? Ini ada nggak sih ini Hani Sofi ya ini ya? Ada nggak anaknya nih? Nggak ada, belum ada. Untuk memberhentikan gerak suatu benda. Contoh, jika dua benda bergerak dengan kecepatan yang sama, atau disebut momentum linear. Tumbukan lenting sempurna merupakan peristiwa berlaku hukum kekekalan energi. Tumbukan lenting sebagai sama sekali. Pada tumbukan tidak melenting sama sekali, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik maupun dalam bentuk panas kedua benda yang karena itu secara nilai koefiensi resolusi adalah terbatas. Terjadi pada bola yang dipantulkan. Soal nomor 1, jika sebuah mobil dan sepeda goes dengan kecepatan sama menabrak pohon, manakah yang mengalami dampak kerusakan terparah? kecepatan sama menabrak pohon, manakah yang mengalami dampak kerusakan terparah dan mengapa? Jawabannya, mobil akan mengalami kerusakan terparah karena mobil mempunyai massa yang lebih besar dibandingkan sepeda. Sementara momentum adalah massa kali kecepatan. Nomor 2, jelaskan secara fisika mengapa pemain tinju memakai sarung tangan tinju. Jawabannya, karena saat pemain memukul dengan sarung tangan tinju, maka lama waktu kontak antara yang dipukul dengan sarung tangan tinju relatif lebih lama daripada saat tanpa menggunakan sarung tangan tinju. Ya. Oke, stop share. Jadi itu tadi kira-kira kunci atau kata kunci dari momentum dan impuls, kalau masih ingat. Jadi mana yang dampak terbesar itu adalah mobil. Kenapa? Bukan hanya massanya aja yang besar, tapi dianggap momentumnya itu yang besar. Makanya kalau kita belajar tentang momentum dan impuls itu, momentum itu bisa didefinisikan seberapa besar benda itu bisa dihentikan. Jadi momentum ini dimiliki oleh benda yang bergerak ya. Ini dimiliki oleh benda yang bergerak. Ini kan gambarnya sebenarnya benda yang bergerak semuanya. Oke. Berikutnya, jarak yang sama, kecepatan sama. Mana yang lebih sakit dikenai lemparan bola pingpong atau bola tenis? Pingpong sama tenis kecilan mana? Bola pingpong sama tenis itu kecilan mana? Siapa yang bisa jawab? Ini kalau nggak dipanggil nggak jawab ini. Bola pingpong, Miss. Lebih sakit mana? Pingpong apa tenis? Tenis. Tenis ya, kenapa? Kecepatannya sama ya. Tenis dengan pingpong ternyata lebih sakit tenis. Kenapa? Udah pernah kena bola tenis? Bola tenis tuh yang warna hijau itu kan ya? Iya. Ya, kalau digambar kan ini bola tenis. Bola tenis dengan bola pingpong. Bola pingpong tuh ukurannya kira-kira mirip biliar gitu ya. Lebih sakit tenis, kenapa alasannya? Alasannya kenapa? Barusan yang jawab siapa? Ini nggak kelihatan. Saya, Miss. Yang barusan yang jawab siapa? Mega. Saya, Miss. Siapa saya itu? Saya nggak kelihatan. Di layar saya hanya berempat. Cinta, Miss. Cinta. Ya. Jadi kalau saya menayangkan slide begini, ini yang muncul memang saya bikin 4. Nggak kelihatan semuanya. Ya. Jadi tenis itu, kenapa bola tenis lebih sakit? Ya kira-kira
dengan yang tadi ya, masanya lebih besar atau momentumnya lebih besar, kecepatannya sama. Tapi ada pertanyaan lagi, bola sama, jaraknya sama, yang satu pelan, yang satu lambat. Mana yang lebih sakit? Yang lambat atau yang cepat? Jawabannya apa? Yang cepat, Miss. Yang cepat. Ini barusan yang jawab siapa ya? Rosepti yang jawab. Iya, Miss. Iya. Iya. Kenapa yang cepat yang lebih sakit? Kenapa yang cepat yang lebih sakit? Apa? Rosepti. Rosepti itu panggilannya apa sih? Ageng ya? Rahayu. Siapa panggilannya? Septi. Oh, Septi. Kayaknya kamu akunnya beda ya di GCR itu. Sama kok, Miss. Siapa yang beda juga bingung namanya? Akunnya kok diambil bagian tengahnya apa belakangnya gitu. Ya, jadi kenapa yang cepat yang lebih sakit? Jawabannya sama dengan yang tadi. Momentumnya yang lebih besar. Kenapa momentumnya lebih besar? Momentum itu kan hasil kali massa dikali kecepatan. Kira-kira begitu ya. Ya. Jadi setiap benda yang bergerak itu memiliki momentum. Karena momentum itu yang kita belajarin momentum impuls, kekelakuan momentum dan tumbuhan. Benda bergerak akibat gaya dan kecepatan mengakibatkan impuls. Yang satunya mengakibatkan momentum linear, menghasilkan tumbukan. Terdiri atas nanti pembagiannya lenting sempurna, sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Masing-masing nanti kita bahas hukum kekekalan momentum. Nah, satu persatu dari momentum itu bisa didefinisikan tingkat kesulitan suatu benda untuk dihentikan gerakannya. Ya. Nah, ini dimiliki oleh setiap benda yang bergerak karena dia merupakan hasil kali massa dan kecepatannya. Kalau secara matematisnya, momentum itu lambangnya P. Ya. P dari kata apa ya momentumnya? Itu momentum bahasa Inggrisnya itu momentum. Tapi lambangnya dalam fisika P ya. Jadi kalau press itu tekanan juga P. Tapi tekanan itu P-nya P besar. Kalau momentum P-nya P kecil. Ya. M dikali V, V-nya juga P kecil. Kalau V besar itu volume. Kalau V kecil itu kecepatan. Massa dikali kecepatan. Massa satuannya kilogram, kecepatan satuannya meter per second. Makanya momentum itu satuannya kilogram meter per second. Oke, saya lanjutkan dulu. Impuls. Ada lagi impuls. Kalau impuls itu tadi kalau tadi presentasi dari kelompok 3 itu alasan kenapa orang pakai sarung tinju, tinju itu pakainya sarung tinju secara fisika. Jadi kalau secara umum, kenapa pakai sarung tinju ya biar nggak sakit kira-kira, atau biar nggak luka yang lebih parah. Tapi kalau secara fisika, kenapa petinju harus pakai sarung tinju? Jawabannya adalah memperlama atau kontak antara dua benda, ya, orang yang mukul dengan yang dipukul itu kontaknya dilamain, waktu kontaknya. Contoh misalkan ada gelas yang satu jatuh di lantai, yang satu jatuh di karpet. Kira-kira sama nggak jatuhnya, kejadian jatuhnya gelas itu kira-kira?
Fatimah. Fatimah. Kalau gelas jatuh di lantai dengan jatuh di karpet yang empuk tebal itu, kira-kira apa bedanya yang terjadi? Ya, saya sebut nama aja. Fatimah. Coba di-unmute. Mana Fatimah nih? Sambil tiduran kali nih. Atau yang lain siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Balkis? Ya, Bu. Ya. Kamu di rumah ya? Ya, Iya, udah di Balkis. rumah. Kalau ada gelas jatuh dari misalkan dari meja ke lantai dengan gelas yang jatuh di karpet, kira-kira Iya, sama nggak? beda. Iya, ya, bedanya gimana? Karena kalau karpet kan tebal, jadi nggak bakal pecah. Nggak bakal pecah. Kalau di lantai, keras. Iya. Itu Jadi, kalau yang terlihat kalau pecah. seperti itu ya. Tapi kalau Iya, secara fisika, maka itu yang berbeda adalah waktu kontaknya. Jadi kalau gelas jatuh ke lantai itu, kontaknya itu lebih cepat ketemu. Gitu. Semakin cepat bersentuhan, maka itu yang menimbulkan rasa sakit atau gampang pecah atau impulsnya karena berbanding lurus dengan waktu ini, semakin besar selang waktunya ya impulsnya semakin besar. Tapi kalau selang waktunya lebih kecil, maka impulsnya juga kecil. Jadi impulsnya karena kecil itu sehingga besar. Tapi kalau jatuh ke karpet, maka kontaknya itu nggak langsung kena lantainya, karena ditahan oleh ditahan oleh karpetnya, sehingga waktunya lebih lama, nggak ketemu langsung dengan lantai. Itu yang menyebabkan dia tidak pecah, ya, atau impulsnya lebih besar, kira-kira begitu. Impuls secara matematikanya itu dituliskan lambangnya I, F dikali delta T. F-nya gaya, delta T-nya D adalah selang waktu yang bekerja. F-nya adalah gaya impuls yang bekerja. Sekarang hubungan antara momentum dengan impuls, hubungannya apa? Ini ya baik-baik saja. Kalau secara matematikanya, perhatikan, dari hukum Newton 2, ingat ya, di hukum Newton 2, F sama dengan M kali A. A-nya adalah percepatan. Percepatan ini kalau diuraikan adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Delta V per delta T. V2 kurang V1 atau V2 kurang V0 dibagi delta T. Nah, percepatan ini kalau diuraikan tadi T min V0 perubahan kecepatan dibagi delta T, maka delta T ini bisa saya pindah ruas jadi F dikali delta T dikali M. Nah, ini ada perubahan kecil. F kali delta T tadi sudah kita bahas, F kali delta T itu adalah impuls. Di sini sama dengan M dikali perubahan kecepatan. Sedangkan M dikali kecepatan tadi itu adalah momentum. Makanya bisa diuraikan bahwa momentum impuls itu adalah perubahan momentum. Impuls itu perubahan momentum. Jadi I dikali yang berubah apa ya kecepatannya ya. I sama dengan M dikali delta T. I-nya impuls, M-nya massa, delta T-nya adalah perubahan kecepatan. Ini hubungan antara momentum dengan impuls. Nah, berikutnya adalah hukum kekekalan momentum. Nah, kekekalan momentum ini, menurut kekekalan momentum bahwa
momentum sebelum bertumbukan dengan sesudah itu adalah sama jumlahnya ya. Jumlahnya sama. Belum tumbukan, kemudian saat tumbukan, kemudian habis tumbukan itu mentar lagi apa namanya? Sudah tumbukan. Nah, ini kalau dijumlahkan kalau secara matematisnya delta P1 sama dengan P1 sama dengan P2 gitu ya. P sebelum sama dengan P sesudah. Contoh ini ada dua benda nih. Ini M1 kali V1. Yang satu ke kiri, satu ke kanan. Ini besaran vektor ya untuk momentum. Sehingga perlu dilihat dia arahnya ke kiri atau ke kanan. Itu berpengaruh arah. Anggap saja ketika ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Anggap saja begitu. Nah ini kalau dari gambar ini ada M1 dan M2 nih. Jadi M1-nya ke kanan, V1-nya ke kanan, V2-nya ke kiri. Gitu. Sehingga bisa dituliskan secara matematikanya M1 kali V1 ke kanan, yang dua M1 M1 kali V1 plus M2 kali V2 gitu ya. Ini momentum sebelumnya. Benda 1 kali kecepatan 1 ditambah benda 2 kali kecepatan 2 sama dengan M1 kali V1 aksen. Ini aksen ini adalah setelah bertumbukan. Nanti adalah istilah aksen ini ada tanda petik di atas, itu setelah bertumbukan ya. M1 kali V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. P sebelum itu sama dengan P sudah. Nanti kita bahas soalnya. Nah, tadi tumbukan tadi, ketemunya dua benda yang saling mendekati dan berinteraksi. Itu ada 3 macam yang kita bahas. Yang pertama lenting sempurna, lenting itu berarti mental kira-kira gitu ya. Yang kedua lenting sebagian, dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke. Lenting sempurna itu artinya setelah bertumbukan itu kecepatannya itu tidak ada yang berubah, jumlah apanya itu, jumlah momentumnya nanti tidak berubah. Tapi kalau sebagian itu masih ada perubahan antara sebelum dengan sesudah. Kalau tidak lenting sama sekali, maka bendanya itu jadi satu. Jadi yang satu nabrak benda 2, terus dua-duanya nempel, kecepatannya jadi sama. Gitu. Berdasarkan tumbukan ini berdasarkan koefisien restitusi. Nanti ada istilah koefisien restitusi. Apa itu koefisien restitusi? Itu kira-kira bahasanya itu seberapa mantulnya, kira-kira gitu. Seberapa mantulnya itu ada ukurannya kalau dalam fisika. Lambangnya itu E. Jadi koefisien restitusi itu lambangnya E, yaitu perbandingan kecepatan sebelum dengan sesudah, atasnya sesudah dengan sebelum tumbukan. Perbandingan negatif ya. Jadi kalau di secara matematikanya E itu sama dengan min delta V aksen atau perubahan kecepatan setelah tumbukan ya dibagi perubahan kecepatan sebelum bertumbukan. Nilainya E itu antara 0 sampai 1. Jadi biasanya nggak ada yang 2, 3 itu nggak ada. Nilainya itu 0 atau enggak 0,1, 0,2. Paling besar itu 1. Kalau 1 itu berarti tadi lenting sempurna itu. Jadi mentalnya itu mental yang sempurna. Tidak, kecepatannya itu sama. Jumlah kecepatannya ya, benda 1 dan 2 itu sebelum dan sudah itu sama. Itu E-nya 1. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, itu berarti kelentingannya nggak ada, nggak mental. Setelah tabrakan itu jadi 1. Terus kecepatannya sama. Ya. Makanya E-nya 0. Ya. E-nya 0. V2 aksen sama dengan V1 aksen. Jadi kecepatannya itu sama setelah bertumbukan. Kemudian lenting sebagian. Kalau lenting sebagian itu ya tidak mental, ada sedikit mental, kira-kira begitu. Nilainya adalah antara 0 sampai 1.
Jadi kalau 0 ini nggak lenting sama sekali, kalau 1 itu lenting sempurna. Kalau antara lenting sempurna dan tidak lenting, nah itu berarti sebagian. Nah, nanti juga ada kelentingan bola atau restitusi pantulan bola. Makanya bola itu kan biasanya bola basket gitu ya. Bola basket itu kan mantul kan. Sengaja dipantulkan gitu. Itu ada koefisien restitusi yang bisa dihitung itu. Kalau pada tumbukan itu lenting sebagian ya. Lenting sebagian kenapa? Karena awalnya aja yang tinggi, berikutnya semakin berkurang ya. Tapi kalau bola dipantulkan itu ternyata tingginya sebelum dengan sesudah tingginya sama, nah itu lenting sempurna namanya. Tapi kan kenyataannya kan bola kalau dilentingkan lama-lama kan lebih pendek gitu ya. Makanya dia termasuk tumbukan lenting yang sebagian, nggak sempurna. Gitu. Untuk efek restitusi pada pantulan bola itu akar dari H aksen per H. H aksen ini tinggi bola setelah dipantulkan dibagi tinggi awal bola. Gitu. Kemudian diakar. Ya. Sedangkan kecepatannya ini sama dengan kecepatan jatuh bebas. Itu akar 2. Nah, kita lihat nanti di contoh soal. Berikutnya ini contoh-contoh kekekalan momentum. Peluncuran roket. Roket itu meluncurnya itu ada mesin pendorongnya. Jadi kalau awal meluncur itu pendorongnya ikut ke atas. Pas sudah sampai di atas, sudah mau menembus lapisan ozon begitu, itu bagian pendorongnya akan mendorong lagi roketnya sehingga dia bisa menembus lapisan ozon, lapisan luar bumi, kira-kira begitu ya. 10 menit lagi sudah diingatkan. Ya, kemudian ada sarung tinju, palu, matras. Makanya kalau senam pakai matras, kenapa? Biar tidak bersentuhan langsung, memperlambat sentuhan dan nggak sakit. Kantong udara pada mobil. Nah, biasanya kalau di mobil itu otomatis keluar kantong udara ya. Ini untuk menghindari ya tadi sakitnya itu tadi, memperlambat waktu kontak. Ada pertanyaan sebelum saya bahas contoh soal? Tidak ada, saya lanjutkan ya. Waktunya 9 menit. Oke, berikutnya saya share contoh soal. Contoh soal yang pertama. Balok 2 kilo diam di atas lantai, ditembak dengan peluru bermassa 100 gram. Ya. Soal momentum itu biasanya agak membutuhkan konsentrasi juga ya. Karena arahnya itu juga diperhatikan. Tapi kalau bendanya yang satu bergerak, yang satu diam, itu biasanya lebih mudah. Contohnya nomor 1 ini. Itu yang satu diam ini. Apanya yang diam? Baloknya ini diam. Yang bergerak cuma pelurunya aja. Yang bergerak pelurunya. Nah, yang ditanya, ditembak peluru bermassa 100 gram dengan kecepatan 100 meter per detik. Ditembak menembus 50 meter ke sini. Yang ditanya berapakah kecepatan gerak baloknya? Baloknya kan pastinya ditembak itu pasti dia bergerak dong gitu. Nah itu yang ditanya. M pelurunya adalah 0,1. 100 gram dijadikan ke kilo ya. Satuannya harus sama. Jadikan ke kilo. 0,1 kali 100 plus massa baloknya 2 kali 0. Kenapa 0? Karena dia diam. Gitu. Kemudian setelah bertumbukan 0,1 kali 50 plus 2 dikali V aksen D. Kecepatan balok setelah ditembak jadi berapa? Itu yang ditanya. Kemudian tinggal dimasukkan 0,1 kali 110 plus 0 karena tadi diam baloknya.
sama dengan 5 plus 2 VB-nya. 5-nya pindah ruas yang tadinya positif jadi negatif, 10 kurangi 5 jadi 5 per 2. Nah, kalau ini perkalian, kalau perkalian jadi pembagian ya. 2,5 meter per. Yang tadinya nggak bergerak, baloknya jadi bergerak sebesar 2,5 meter per second. Ini nanti kalau zoom-nya mati, kalau memang perlu dilanjut, pakai Google Meet ya. Kemudian berikutnya contoh soal kedua. Saat lepas dari, ini orang menembak. Kecepatan dorong senapan terhadap bahu penembak. Kalau ini awalnya sama-sama diam. Ya, sama-sama diam. Orang nembak itu kan awalnya diam. Bahu orang yang nembak diam. Orang yang nembak diam, pelurunya, tembakannya diam, sama-sama diam. Makanya momentum pertama ini 0 semua. Yang berubah apanya? Setelah menembak. Setelah menembak, M1 kali Q1 plus M2 kali Q. Ada aksennya ya, ada tanda petik aksen. Tanda petik atas namanya aksen. Setelah menembak, nah itu baru bergerak. M1 itu apanya? Senapannya 5 kilo kali Q1 aksen plus 10 kuadrat pelurunya ya. Kali 200 meter per second, ini 10 pangkat min 2. 10 gram itu 0,01 atau 10 pangkat min 2. Jadi 5 kali Q1 aksen plus 2. Nanti Q1 aksennya sama dengan 0,4. Negatif min 0,4. Artinya apa? Senapannya itu terdorong ke belakang. Ya. Padahal pelurunya ke depan. Ya. Tanda negatif ini menunjukkan arah. Nah, itu contoh yang lainnya. Ini contoh yang tidak lenting. Sebuah tidak lenting sama sekali nih. Gerbong masanya 10.000 kg. Bergerak dengan kelajuan 24 meter per second. Gerbong menabrak gerbong lain. Ada gerbong lain ditabrak yang serupa dalam keadaan diam. Akibatnya tabrakan itu gerbongnya jadi satu. Yang ditanya, setelah bertabrakan tadi kecepatannya jadi berapa? Ini berarti tidak lenting sama sekali. Kenapa? Karena benda satunya itu nempel ke benda yang kedua. Gitu. Karena nempel, maka kecepatan akhirnya itu sama. Ya. Nah, P1, P2 sama dengan P1 aksen plus P aksen 2. Nah, sebelum bertumbukan, ya, benda satunya yang bergerak, berarti 10.000 kali 24. Benda duanya 0, karena benda duanya diam. Kemudian setelah bertabrakan, maka kecepatannya jadi sama, anggap saja V aksen gitu ya. Masanya tinggal dijumlahkan. Karena gerbongnya itu identik, maka masanya 10.000, yang satunya juga 10.000, jadi 20.000. Ya. Jadi 12 kali 10 pangkat 3 dibagi 20. V aksennya 12 dibagi 20. Berapa 12 bagi 6 ya? 24. 24. Ini harusnya 24 ini. 24 dibagi 2 baru 12. Ini masih 24 ini. 24. Ya. Kali 10 pangkat 3 dibagi 6. Hasilnya 20. Itu contoh yang tidak lenting sama sekali, untuk insya Allah itu masih mudah. Contoh soal keempat, lenting sempurna. Lenting sempurna memang agak panjang, tapi nanti di soal biasanya lenting sempurna nggak saya bahas. Yang saya bahas lenting sebagian sama tidak lenting sama sekali. Lenting sebagiannya itu yang salah satunya bendanya diam. Biasanya agak sulit memang kalau lenting sebagian itu sama-sama punya kecepatan. Ya, sama-sama punya kecepatan. Makanya fokus pada yang lenting sebagian, contoh soal 1-2 sama yang tidak lenting sama sekali. Untuk yang lain-lainnya itu tambahan, bisa kalian pelajari. Saya khawatirnya nanti kalau ada yang lanjut fisikanya, kuliah fisika, itu bisa barangkali ya. Tahun ini ada yang lanjutkan fisika, tahun kemarin juga ada yang
kuliah melanjutkan fisika. Nah, ini perlu saya cantumkan. Ya. Contoh soal berikutnya itu tentang momentum. Ini tinggal 2 menit. Nanti kalian bisa bertanya. Ya. Nah, permainan sepak bola. Bola bermasa berapa ya? Mula-mula dalam keadaan diam. Masanya 2 kg ya. 2 kg. Pemain bola melaju dengan kecepatan 20. Jika kaki pemain menyentuh bola selama 0,01 detik, misalnya momentum sebelum, sesudah, impuls, dan gaya tendangan kaki. Ini sudah ada jawabannya. Kalau P-nya M kali V, I-nya, impulsnya, ya tinggal massa dikali perubahan momentum tadi ya. Ada satu lagi, momentum juga bisa dicari dari F dikali delta T. Dimana I-nya, F-nya adalah I per delta T. 40 bagi 0,01 yaitu 4000. Ya, waktunya sebentar lagi habis. Kita lanjutkan di grup WA ya. Kalau ada pertanyaan. Kemudian, coba masih cukup nggak waktunya? Kalau di itu. Buka videonya. Kayaknya sudah habis. Ya sudah, nanti deh. Cukup ya, saya akhiri dulu yang ini. Kita lanjut pada grup WhatsApp. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.